Nah, langkah awal ketika membuat sebuah turnamen, kita harus login dulu menggunakan akun, bisa login menggunakan akun Google maupun kita registrasi menggunakan email kita. Mungkin di sini sudah banyak yang sudah login maupun registrasi akun. Langsung saja kita ke halaman turnamen. Pada halaman turnamen ini ada tombol plus pada pojok kanan bawah. Nah, di sini ketika kita menekan tombol plus pada pojok kanan bawah, di sini ada tombol create turnamen. Kita create turnamen dulu. Nah, di sini kita memasukkan turnamen ID. ID turnamen ini diperuntukkan untuk nantinya peserta dapat registrasi ke turnamen menggunakan ID turnamen tersebut. Misalkan kita namai ID turnamennya training pair 1. Nah, terus di sini ada nama turnamen training 1 seperti ini. Kemudian di sini ada level atau tingkatnya, apakah lokal, provinsi, nasional maupun internasional. Misalkan kita di sini tingkatnya nasional. Kemudian di sini ada beberapa kategori, ada tim, main tim, dan seterusnya. Nah, saat ini kita akan training untuk yang pasangan dulu. Sehingga kita pilih pair di sini. Nah, kemudian di sini ada partisipan in the name of, ini namanya maksudnya adalah partisipannya nanti atas nama siapa, apakah atas nama klub atau atas nama kota atau atas nama provinsi. Jadi kita di sini misalkan memilih city. Kemudian create turnamen. Nah, dengan mengisi tadi dan ngeklik create turnamen, maka turnamen tersebut sudah jadi. Jadi ini tampilan untuk halaman turnamen sebagai direktur. Jadi setelah turnamen jadi, pastinya di sebuah turnamen ada peserta. Untuk menambahkan peserta, kita bisa masuk ke menu pairs. Nah, kita di Breezpocket itu lebih merekomendasikan peserta untuk registrasi turnamen melalui akun masing-masing. Jadi bukan kita menambahkan pesertanya satu-satu, nama ini dan ini, terus nama A dan B, C dan D, E dan F. Nah, itu kasihan scorer maupun direkturnya. Yang kedua, kenapa peserta harus registrasi turnamen lewat Breezpocket adalah nanti biar mereka mendapatkan private score. Private score dari hasil yang dia input tadi, hasil turnamennya. Misal ronde 1 ada private score-nya sendiri. Nah, di sini ada Pak Juliansyah dari Balikpapan udah registrasi turnamen. Terima kasih Pak sudah membantu untuk registrasi. Nah, saya tunjukkan bagaimana cara registrasi ke sebuah turnamen. Terus saya sambungkan tablet saya. Nah, jadi di sini jadi di sebelah kanan saya atau ya dari layar kanan saya, kalau dari saya sendiri di sebelah kiri saya. Ya, jadi di sebelah kanan ini yang tadi HP direktur, yang sebelah kiri ini tablet peserta. Misalkan di sini saya tunjukkan bagaimana cara peserta untuk register. Jadi di menu turnamen di sini
klik plus lagi. Kemudian masukkan ID turnamen tadi. ID turnamennya tadi kita potong putus-putus suara. Training part 1. Training per 1. Nah, setelah memasukkan ID turnamen, gimana? Dapat menekan tombol plus pada halaman turnamen seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini memasukkan turnamen ID-nya. Di sini misal yang tadi training per 1 seperti ini. Kemudian klik register. Nah, di sini seperti yang tadi kita atur di waktu membuat turnamen, yaitu partisipan akan atas nama siapa. Nah, di sini ada city. Jadi asalnya dari mana, yaitu misalkan asal saya Kota Pasuruan. Kemudian di sini ada menginputkan partner name, partner username. Nah, jadi kalau misalkan partner kita mempunyai akun Breezpocket, kita bisa menginputkan username dari akun Breezpocket partner kita. Misalkan ada partner yang username-nya U3. Nah, setelah diketikkan username-nya, kita bisa mengecek dengan menekan tombol cek. Nah, di sini ada Michael. Jadi, kita bisa menginputkan username-nya. Nah, bagaimana kalau pasangan kita tidak mempunyai akun Breezpocket? Kita bisa menginputkan namanya melalui tombol input name di sini. Jadi, partner doesn't have an account, kita klik input name. Nah, jadi kita menginputkan nama partner kita sesuai namanya. Kemudian setelah sesuai, kita klik join turnamen. Nah, setelah join turnamen, ini adalah tampilan untuk peserta turnamen pasangan. Jadi di sini ada nomor pasangannya, sekarang ronde berapa, skornya berapa, dan peringkat berapa. Dan di sini juga bisa melihat pasangan yang udah registrasi siapa saja. Oke, kita kembali ke halaman direktor yang sebelah kanan. Di halaman direktor ini bisa kita lihat pasangannya sudah 7. Jadi di sini saya ingin misal 12 pasang atau 8 pasang. Di sini menyediakan 6 QR atau 6 meja. Mungkin ya 10 aja, saya buat 5 meja. 5 meja. Ya. Lalu di sini 5 meja. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 10 pasang yang sudah join turnamen training 1. Kemudian langkah selanjutnya setelah ada peserta, kita melakukan start turnamen. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada berbagai pilihan movement maupun scoring yang bisa dipilih oleh direktur turnamen maupun scorer. Jadi di sini misalkan kita ingin menggunakan movement yang udah ada skemanya. Misalkan Howell, Mitchell, dan lain-lain, itu kan udah ada skemanya. Kita bisa memilih movement ini. Atau yang belum ada skemanya, atau berdasarkan ranking, kita bisa memilih Swiss. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan, pakai movement yang sudah ada skemanya atau Swiss. Misalkan di sini movement, terus scoringnya bisa dipilih pakai match point atau IMP, International Match Point. Kemudian di sini bisa memilih rondenya berapa ronde. Misal 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 9 di sini pasti pilihannya adalah full Howell. Jadi pilihan ronde di sini berdasarkan apa saja skema yang sudah ada di Breezpocket. Misalkan kita milih 6, di sini pilihannya ada hesitation Mitchell. Seperti itu. Kemudian di sini ada board per ronde dan lowest board. Lowest board ini adalah
board mulai board terendah dari yang kita sediakan. Misalkan saya ada satu set board mulai nomor board 1, maka di sini saya menginputkan 1. Misalkan satu set board ini saya hilangkan board 1, 2, nanti mulainya dari board 3 bisa. Jadi ini kita mulai dari board 3. Jadi nggak ada board 1, 2 seperti itu. Jadi misalkan di sini full howell, untuk mengecek apakah full howell ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa dicek di show movement ini. Nah, di sini kita bisa lihat meja 1 nanti siapa ketemu siapa, pasangan 10 ketemu 1, boardnya main apa saja, itu bisa dilihat. Atau kita misal tidak cocok dengan movement ini, kita bisa memilih movement lain. Nah, di sini ada 3 pilihan movement, kita bisa menggunakan movement lain. Kemudian di sini juga ada kesimpulan board yang harus kita sediakan. Jadi kita harus menyediakan board 1 sampai 18 sebanyak 1 set. Misal board per rondenya kita buat 3 board per ronde, maka kita harus menyiapkan board 1 sampai 27. Kemudian untuk Swiss, apabila kita ingin menggunakan Swiss, di sini sistem scoringnya lebih banyak lagi. Ada match point, ada IMP, dan juga ada victory point. Di movement yang ada skemanya tadi tidak ada victory point. Jadi ketika kita menggunakan victory point, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, drop amount. Di sini kita bisa memilih berapa banyak drop yang bisa berapa skor yang di drop untuk skor atas maupun bawahnya. Misalkan di sini ada drop 1 skor atas, drop 1 bawah. Misalkan di sini ada 10 pasang, 5 meja, misalkan kita atur di drop 1 atas, 1 bawah. Kemudian di sini kita menentukan rondenya berapa ronde. Misalkan di sini 4 ronde. Kemudian board per rondenya kita buat 4 saja biar kita nanti singkat seperti ini. Nah, jadi ketika kita sudah sesuai pengaturannya nanti akan seperti apa, kita bisa start turnamen. Nah, ketika start turnamen, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk movement yang sudah ada skemanya, kita tidak bisa menambahkan pasangan lagi. Jadi misalkan tadi udah 10 pasang, kita tidak bisa menambahkan pasangan ke-11, 12, ataupun seterusnya ketika menggunakan movement yang sudah ada skemanya. Kalau kita menggunakan movement Swiss, kita masih bisa fleksibel, bisa menambahkan pasangan lagi atau menghapus sebuah pasangan, seorang pasangan. Misalkan di sini, maaf. Nah, tadi kan 10 pasang ya. Oh, bentar. Oh, ini ada yang baru join. Kita restart turnamen dulu karena tadi pengaturannya 10 pasang. Baik, kita ulangi tadi Swiss-nya. Nah, jadi di sini ada penambahan pair to buy inverse round. Jadi ketika pasangannya ganjil atau ada yang buy, kita bisa memilih nanti yang akan buy duluan itu, yang mendapatkan buy duluan, pasangan yang mana itu kita bisa milih. Apakah di sini ada pasangan Masah Bana dan partner yang akan buy duluan, itu bisa dipilih. Atau kita bisa mengacaknya dengan memilih random ini. Kemudian kita start turnamen. Nah, di sini ketika start turnamen, kita bisa lihat movementnya di sini 1 lawan 2, 3 lawan 4, 5 lawan 6, 7 8, 9 10, dan 11 12.
Kemudian di sini kita lihat pasangannya, nomor pasangannya sudah ada. Jadi di Brispocket untuk nomor pasangan di sini akan diacak ketika menekan tombol start turnamen. Nah, misalkan kita tidak sesuai dengan harapan kita, misal Mas Teon ini nomor pasangannya pinginnya 6. Nah, kita bisa merubah nomor pasangannya menggunakan edit pair ini. Nah, ini bisa ditukar. Misalkan 5 ini mau dijadikan 6. Ini bisa dijadikan 6 terus klik save. Nah, di sini ada warning apakah yakin untuk melakukan pertukaran nomor pasangan. Kemudian di sini kalau yakin maka klik swap. Nah, maka di sini nomor pasangannya sudah ditukar. Yang tadinya Mas Teon ini nomornya 5 sekarang 6. Baik, selanjutnya kita lihat sejenak di yang tampilan tabletnya. Oke. Oh, bentar. Jadi salah satu fitur yang mungkin kemarin membuat view YouTube-nya banyak yang saya menjelaskan tentang Piala Kemerdekaan adalah Brispocket bisa menggantikan Brismate untuk input score di setiap meja. Nah, jadi bagaimana caranya biar di setiap meja itu bisa input score melalui Brispocket. Jadi di sini ada menu yang namanya table device. Kita buka menu ini. Nah, jadi di table device ini kita bisa menggunakan dua skema. Skema pertama yaitu kita menyediakan QR code di setiap meja. Jadi kita nempel QR code di setiap meja. Nanti peserta menggunakan HP masing-masing melakukan scan QR code yang ada di meja tersebut. Jadi misalkan di sini ada QR. Nah, nanti QR ini yang akan ditaruh di meja. Itu skema pertama, yaitu menggunakan QR code di setiap meja. Dengan menggunakan QR code di setiap meja, panitia tidak perlu menyediakan HP satu-satu di setiap meja. Nah, skema kedua untuk keamanan, misal nggak pengen nanti pesertanya buka-buka WA. Kan kalau resikonya menggunakan HP peserta, mereka bisa buka WA atau sosial media lainnya. Nah, kalau ingin mengurangi resiko tersebut, kita bisa menyediakan HP sendiri. HP sendiri ditaruh di setiap meja. Jadi ada dua skema tersebut, ada dua pilihan. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita menyediakan HP di setiap meja. Jadi yang menyediakan panitianya. Jadi di sebelah kiri saya ini HP yang akan digunakan untuk input score tadi. Ini HP yang ditaruh di meja. Jadi masuk ke menu profil yang tulisannya Mi ini. Kemudian kita klik share device. Nah, nanti di sini akan muncul QR code dari device ini. Dari tablet ini. Kemudian turnamen director bisa scan QR code tersebut dengan klik scan sesuai nomor meja. Misalkan di sini meja 1 saya menggunakan HP ini, tablet ini. Klik scan, terus kita scan. Maaf silau. Nah, maka di sini kita bisa lihat meja 1 ronde 1 pasangan ADSA melawan pasangan Alif Indra. Memainkan board 1 sampai 4. Nah, kemudian kita bisa menyambungkan meja lain seperti cara yang tadi. Jadi scan.
Maka nanti kalau sudah tersambung, di sini ada ID device-nya, dan di sini ada tombol kalau kita mau disconnect-kan device tersebut. Baik, langsung kita coba input score di meja. Jadi kita join table. Nah, di sini sudah tersedia 4 board. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini yang ditampilkan sudah sesuai board yang harus dimainkan. Kalau kita menggunakan bridesmaid, itu kan kita kadang harus bertanya dulu. Kita harus main board berapa sampai berapa ya? Baru kita nginputkan nomor boardnya. Nah, kalau di Breeze Pocket, kita bisa langsung tahu boardnya yang harus dimainkan board berapa saja. Oke, di turnamen director kita membuka menu skor. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana live score di Breeze Pocket berjalan. Jadi, misalkan di mejanya kita mau input skor board 1. Kita klik board 1. Kemudian kita inputkan misalkan NS yang main 3 notram. Terus up 2 misalkan. Nah, kita klik submit. Nah, otomatis di director ini akan langsung muncul 3 notram up 2 yang main pasangan 1 lawan 2. Jadi benar-benar langsung nyambung ke turnamennya. Nah, kita input lagi 2 hard yang mainkan EW, misal kontrak, submit. Inputkan lagi 5 klub EW -1. Terus kemudian buat terakhir misalkan S 3 notram double. Nah, di sini kita bisa lihat board-board yang sudah kita mainkan tidak akan muncul sebagai lingkaran-lingkaran putih tadi, melainkan di sini sudah lingkaran berwarna hijau beserta kontrak yang sudah kita input. Jadi kita di sini bisa tahu board mana saja yang sudah diinput, board mana saja yang belum diinput. Kemudian apabila kita salah input score, kita tidak perlu lagi memanggil direktur dulu. Di sini kita bisa edit sendiri melalui tombol pensil di sini. Jadi ketika diklik tombol pensil di sini, kita misal dikoreksi, tadi 2 hardnya ternyata up 1. Nah, terus submit. Nah, nanti akan terupdate. Yang pasti nanti ketika input score, itu harus sepertujuan dari lawan kita. Kemudian kapan skor ini tidak bisa dirubah oleh peserta di meja, yaitu ketika kita menekan tombol end table. Ketika kita menekan tombol end table, ini peserta di meja tidak akan bisa mengedit lagi skor yang telah diinput. Oh ya, di sini ada tombol call director. Mungkin di sini masih notifnya belum seperti benar-benar calling WhatsApp, tapi berupa notifikasi. Misal saya klik call director di sini. Nah, di sini di pojok kanan atas ada tandanya bahwa ada yang manggil direktur. Nah, di sini direktur call. Meja 1 memanggil direktur. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau di turnamen beneran kurang ternotif, nanti saya perbaiki lagi untuk call director ini karena HP-nya tidak berdering ketika ada yang memanggil direktur. Kemudian kita coba end table. End table seperti ini. Nah, setelah end table, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan
movement yang sudah ada skemanya, di sini akan tertulis utara selatan pindah ke meja berapa, timur barat pindah ke meja berapa. Misalkan move to table 2 NS seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat movementnya lagi dan juga peringkatnya. Nah, kita bisa dilihat di sini peringkatnya sudah terupdate pasangan 1 lawan 2 tadi. VP-nya 10-10 karena meja lain belum input. Jadi belum bisa kita compare. Di sini ada yang 12 VP yaitu pasangan yang tadi buy. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana ketika kita tidak menyediakan tablet atau HP sendiri di setiap meja, melainkan kita menempelkan QR code di setiap meja. Jadi di sini saya sudah menyediakan 6 QR code 1 2 3 4 5 6. Jadi misalkan QR code ini saya taruh di meja 1, meja 2, 3, 4, 5, 6. Baik, saya kembali ke menu tadi. Nah, di menu ini kalau kita tadi menggunakan tab yang device, yang ini, yang sebelah kiri, sekarang kita menggunakan tab yang bernama table QR. Kita menuju ke table QR. Nah, di sini tampilannya hampir sama, tapi di sini ada tulisannya no table QR connected. Nah, kita misalkan menyambungkan meja 2. Karena tadi kita sudah menginputkan meja 1, sekarang kita mau menginputkan meja 2. Jadi di sini kita sambungkan dulu QR-nya ke meja 2. Nah, jadi ini QR ini akan kalau di scan akan menjadi meja 2. Misalkan kita scan di sini, cara nyekennya yaitu kita ke home. Nah, seperti ini ke home. Nah, di sebelah bawah itu ada ini, bawah tengah ini ada simbol scan QR, kita klik. Nah, kita scan yang tadi QR-nya. Ini, yang ini kita scan. Nah, maka akan muncul meja 2 ronde 1. Ini lagi Zoom meeting Kemudian kita input. Terima kasih dan berkati ya. Input seperti tadi biar bisa kita compare skornya. Apa ini? Ini mungkin saya cepatkan inputnya. Ibu nggak ikut tadi. Nah, jadi ini sudah terinput board 1 sampai 4. Baik, setelah skornya sudah diinput, ini kita bisa enable. Enggak, maksudnya ditambahi. Sudah hampir Nah, setelah tabelnya sudah diinput, kita bisa close untuk disconnect dari tabel QR tadi. Ini mungkin asik sama. Mari kita lihat skornya. Taruh sana, taruh sana. Nah, kita bisa lihat di sini skornya masih 00 IMP-nya. Saya mute dulu ya. Nah, di sini IMP-nya masih 00. Kenapa 00? Karena kita tadi memilih untuk drop 1 atas dan drop 1 bawah. Sehingga di sini belum ada datumnya. Kita harus menginputkan minimal 3 meja. Jadi saya inisialisasi lagi
QR untuk meja 3 dan 4. Saya masukkan meja 3 dan ini meja 4. Oke, saya scan lagi untuk meja 3 dan saya inputkan skornya. Seperti ini meja 3 sudah saya input end table biar peserta tidak bisa merubah skor. Dan close. Selanjutnya saya menginputkan untuk yang meja 4-nya. Nah, seperti ini kita inputkan meja 4. Oke, meja 4 sudah kita inputkan. Baik, mari kita lihat skor yang sudah di-compare. Nah, di sini kita bisa lihat board 1 sudah ada skornya 4 buah skor dari 4 meja. Dan misalkan di sini ada skor seperti ini, kita hitung datumnya 110 dan 80, datumnya menjadi 95 dan kita compare dengan 460 jadinya pasangan 1 akan mendapatkan IMP 9, pasangan 2 minus 9, terus pasangan 7 1 dan ini minus 1 dan seterusnya. Board 2 juga seperti itu, board 3, board 4. Nah, kita bisa lihat di sini datumnya ini 105 atau dibulatkan ke 110, jadinya 0000. Ini 8 dan ini 5. Setelah skor masuk, pastinya ada ranking. Mari kita lihat rankingnya, apakah sudah terupdate. Nah, jadi di sini semua skor maupun ranking langsung terupdate ketika peserta input skor di meja. Jadi kita bisa lihat di sini peringkat 1 mendapatkan VP 18,76. Pasangan 4 16,73, pasangan 11 12, pasangan 6 11,76 dan seterusnya. Kemudian apakah selain kita menggunakan tabel device ataupun tabel QR tadi, apakah direktur bisa menginputkan skor sendiri tanpa input skor di meja? Itu bisa. Jadi kita bisa klik tanda plus di pojok kanan bawah ini. Nah, kita menginputkan misal pasangan 9 lawan 10 terus next. Nah, skornya berapa? EW 3 diamond misalkan. Nah, seperti ini. Maka skornya akan otomatis tambah di sini. Ini board 1, board 2, board 3 dan board 4. Baik, saya lanjutkan pasangan 910 lagi ya. Biar skornya lengkap. Baik. Kemudian selain menambahkan skor, ketika ada laporan dari peserta skornya salah, kita bisa mengedit skornya. Cara untuk mengedit skornya yaitu kita dengan menekan lama pada suatu skor. Misalkan 3 notram double ini saya edit, klik dan tahan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kontraknya. Kalau salah, kita klik kontrak. Kemudian kita benarkan 3 notram misalkan sebenarnya nggak ada double. Kemudian submit.
Nah, maka akan terupdate. Di Canotram book aja, nggak ada double-nya. Nah, kemudian di sini rankingnya pasti akan otomatis terupdate sendiri. Baik, di sini kita bisa lihat semua pasangan sudah mempunyai skor VP yang beraneka ragam. Selanjutnya, sesuai dengan aturan Swiss, maka ronde 2 pairingnya atau movementnya akan sesuai ranking, yaitu nantinya harusnya pasangan 1 lawan pasangan 10, 4 lawan 7, 11 lawan 5, 6 lawan 8, dan seterusnya. Mari kita coba. Baik, cara memulai ronde 2 di bawah sendiri, di sini ada start ronde 2. Klik start ronde 2. Nah, ketika klik start ronde 2, di sini ada muncul dialog. Kita harus menentukan ronde tersebut bot terendahnya bot berapa, mulai bot berapa. Misalkan kalau tadi ronde 1 bot 1 sampai 4, berarti bot terendah dari ronde 2 adalah bot 5. Kemudian kita klik start. Kemudian akan muncul notifikasi apakah yakin untuk memulai ronde 2. Kalau yakin kita klik start. Nah, baik. Di sini kita bisa lihat ronde 2 sudah mulai. Kita lihat movementnya. Nah, di sini movementnya sudah sesuai dengan peringkat tadi, di mana peringkatnya peringkat 1 pasangan 1, peringkat 2 pasangan 10, dan seterusnya. Jadi di sini 1 lawan 10, 4 lawan 7, 11 lawan 5, 6 lawan 8, dan seterusnya. Memainkan boardnya board 5 sampai 8. Baik, kita kembali ke tabletnya tadi. Oh, tabletnya terputus kembali. Mohon maaf. Baik, kita lihat di sini tabletnya. Tadi tabletnya kan sebagai meja 1. Nah, di sini ketika ronde 2 sudah dimulai, maka di sini ada tombol next untuk lanjut ke ronde selanjutnya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini di atas sendiri ada tulisan meja 1 ronde 2. Pasangannya sudah berubah 1 lawan 10 dengan boardnya 5 sampai 8. Kemudian kita join table. Nah, di sini saya ingin menunjukkan di Breeze Pocket kita bisa memonitor board yang sudah dimainkan maupun yang belum di setiap meja. Jadi di sini ada menu table monitor. Nah, di sini kita bisa lihat meja 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini mereka belum memainkan board 5, 6, 7, dan 8. Mari kita coba ketika meja 1 sudah menginputkan board 5. Jadi kita submit. Nah, kita bisa lihat di sini meja 1 tinggal kurangnya tinggal board 6, 7, 8. Dan dia sudah memainkan 1 board dari 4 board yang harus dia mainkan. Jadi di sini 1/4. Yang lainnya karena belum main masih 0/4. Kita input lagi. Seperti ini. Nah, di sini sisa board 7 dan 8. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya akan berubah-berubah terus sesuai progresnya. Semakin progresnya tinggal sedikit board yang
tersisa, maka warnanya akan berubah-berubah terus dan nantinya akhirnya ada di warna hijau. Oke, di sini mulai berubah ke warna hijau. Nah, ketika selesai, maka di sini tulisannya board complete dan sudah memainkan 4 dari 4 board. Warnanya hijau. Nah, di sini ada tulisannya running ronde 2. Maksudnya apa? Di sini ronde meja 1 itu posisinya masih seperti ini, belum di end oleh peserta. Tulisan running ini akan berubah ketika peserta menekan tombol end table. Ketika di end table seperti ini, maka tulisannya akan berubah menjadi end round 2. Nah, ketika end ronde 2, berarti peserta sudah tidak bisa menginputkan skor di meja 1 ini. Terus kemudian kalau misal ada permintaan dari peserta, misal, Pak, saya tadi kepencet end table, saya ingin input lagi. Nah, itu bisa kita mulai lagi atau statusnya dijadikan running lagi dengan klik dan tahan pada meja tersebut. Klik dan tahan seperti ini. Nah, kemudian ada pilihan set as running atau set as end. Nah, biar menjadi running kita klik set as running. Seperti ini dan klik yes. Mungkin di sini tidak terupdate, kita harus close Breeze Pocket-nya dulu. Ya, mungkin ini catatan buat saya, harusnya terupdate langsung. Nah, jadi di sini kita bisa lihat masih ronde 2 dan join table masih bisa karena tadi sudah di set running bukan end. Jadi masih bisa edit skor lagi. Kemudian di end table seperti itu. Jadi secara garis besar untuk sistem scoring penjelasannya seperti itu. Mungkin dari sini biar tidak banyak-banyak dulu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada, Mas. Ya. Iya. Silakan, Ini, Pak. Mas. Jadi Pocket Bridge ini tadi kan bisa dengan HP di meja masing-masing. Ya. Karena di kami ini di kampung lah, mungkin anak-anak tidak punya HP. Bisa hanya untuk scorer saja satu HP. Kalau dari penjelasan tadi sepertinya bisa ya? Iya, bisa. Iya, benar, Pak. Jadi selain input lewat meja, skor bisa input sendiri. Jadi cuma satu yang input. Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak, Pak. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Fotonya QR-nya itu Ya. bisa Oh iya. Oh iya, baik. Saya lupa menjelaskan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan QR code ini? Jadi QR ini bagaimana cara kita mendapatkannya? Jadi di table device ini di pojok kanan atas ada tombol titik 3. Terus kita klik create table QR. Di sini kita bisa menentukan berapa QR yang kita buat. Misalkan di sini mau buat 5 QR. Kemudian klik create. Nah, di sini ada tulisannya QR save dan ada di galeri kita. Mungkin saya tidak akan menunjukkan galeri saya.
Saya akan menunjukkan guidebook yang sudah saya buat untuk contohnya. Nanti guidebook ini akan saya bagikan ke peserta pelatihan dan juga bisa diakses melalui aplikasi Breeze Pocket. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, jadi nanti akan masuk di galeri. Biasanya masuk di album pictures. Di album pictures atau folder pictures. Jadi bisa diakses di galeri maupun file manager. Yang tergenerate akan seperti ini. Nah, terus layout seperti ini yang ada hijau, terus ada tampilan Breeze Pocket-nya ini saya buat sendiri. Jadi bisa didesain sesuka hati atau polosan QR code saja. Biar lebih mudah dan murah karena printnya hitam putih. Kalau ini tadi kan printnya berwarna. Mungkin lebih mahal sedikit. Mungkin seperti itu. Ya, silakan. Untuk urutan mejanya kayak mana, Mas? Oh ya, kan tadi sudah generate ini. Nah, QR ini nggak ada artinya ketika kita belum scan di menu table device tadi. Jadi ini misal QR ini saya zoom biar jelas. Misal QR pertama ini kalau di scan dia nggak akan muncul apa-apa karena direktor belum menentukan QR ini meja berapa. Jadi belum diinisialisasi bahwa QR ini misalkan QR meja 1 belum diinisialisasi. Jadi ketika di scan peserta nggak akan muncul apa-apa. Cara biar inisialisasinya pakai yang tadi di table QR. Kita menentukan misal meja 1 saya menggunakan QR yang ini misalkan QR ke-9. Itu di scan terus diarahkan ke QR yang ini. Jadi nanti QR ini akan menjadi meja 1. Jadi nantinya misalkan ngeprint untuk 9 meja ditempel di semua meja. Terus dipakai di turnamen 1, turnamen A. Turnamen A di scan meja 1, 2, 3 dan seterusnya sampai meja 9. Kemudian QR di meja ini nggak usah disobek, nggak usah dibuang, nggak apa-apa nempel di situ terus. Kemudian di turnamen B, turnamen C, turnamen D itu masih bisa dipakai lagi dengan cara di-scan lagi. Di-scan lagi, maka QR tersebut masuk di meja 1 turnamen B. Meja 2 turnamen C. Jadi seperti itu. Jadi QR ini akan berlaku seterusnya. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum jelas? Mas Faiz, Ya, silakan Pak. kalau misalnya untuk kejuaraan yang tingkatnya nasional dengan 40 meja, Ya. itu generate bagi pool atau langsung QR-nya ditempelkan 1 sampai 40? Nah, kalau misalkan kita memakai pool-poolan itu di Breeze Pocket masih belum bisa. Pool A, pool B, pool C dibagi seperti itu belum bisa. Tapi biasanya saya mengakalinya dengan beda turnamen. Jadi pool A ini turnamen pool A, pool B turnamen pool B, pool C turnamen pool C. Jadi saya bagi beda turnamen. Seperti itu. Nah, scan-nya misalkan per pool 10 meja, berarti
Ya, nanti scan meja 1 sampai 10 pool A, scan meja 1 sampai 10 pool B. Atau mau dijadikan satu, misalkan nggak pakai pool-poolan ya scan-nya meja 1 sampai 40. Sama dengan halnya bridesmaid, itu kan kita juga menentukan di bridesmaid-nya ini meja berapa dan section atau lupa saya section atau apa itu yang A B C D itu seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Rois. Iya, terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya kita lihat menu. Mungkin saya lanjut lagi sambil. Oh ya, ada ya, silakan. Iya, Mas Rois, kalau misalnya sebagai turnamen Itu director kalau tadi dalam ada kejadian penalti Iya. Oh ya, kan adjusted score. iya, baik. Tadi belum saya jelaskan. Terima kasih. Baik, izin menjawab Pak. Jadi untuk adjust score di sini untuk scoring match point dan IMP di Breeze Pocket masih dalam tahap pengembangan. Namun untuk adjust score VP ini sudah bisa. Jadi ini tadi kan saya buat scoringnya VP dan sistem movementnya Swiss. Cara adjustnya di menu pasangan, menu pair. Di sini misalkan kita mau adjust skornya pasangan 3. Kita misal pasangan ya 3 aja. Terus kita klik dan tahan, muncul pilihan seperti ini. Nah, kita klik adjust score. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih ronde berapa yang ingin di-adjust. Meja ronde 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, ketika kita milih ronde 1, di sini muncul karena tadi ronde 1 sudah ada skornya. Di sini muncul skor yang diperoleh dari pasangan tersebut di ronde 1. Jadi tadi pasangan 3 ini mendapat skor IMP-nya 2, musuhnya 10. VP-nya dapatnya 5,82. Misalkan kita mau adjust kurangi 1 VP itu tinggal di adjust di sini. Nah, kalau di Jeff Smith itu kan kita menambahkan -1. Nah, kalau di Breeze Pocket itu kita di sini saya masih menggunakan edit VP-nya. Jadi misalkan 5 dikurangi menjadi 4 seperti ini. Mungkin kedepannya saya tambahkan untuk pencatatannya. Misalkan tadi pasangan 3 sudah di-adjust -1 VP. Tapi untuk sementara untuk adjust-nya seperti ini. Kemudian klik adjust. Nah, maka ronde 1 pasangan 3 itu sudah di-adjust. Yang tadinya 5,82 kita lihat di sini. Nah, pasangan 3 di sini sudah menjadi 4,82. Mungkin seperti itu adjust-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Rois. Iya, terima kasih, Pak. Sekarang tambahan ya, pertanyaan ya. Iya, boleh. Ada 2 kemungkinan, misalnya 1 terjadi pass out. Iya. Pass out nilainya bagaimana? Kemudian kalau misalnya mereka salah duduk, sudah buka kartu, Utara Selatan dan TB tertukar sehingga Ya. board itu tidak dapat dimainkan. Oh, Pengen Pak iya. Leli anak komentar Itu kan no play ya, bukan Iya, pass no out, play. no play. Jadi Iya. bagaimana skor itu? Ya? Mas Rais? Nah, kemarin itu kalau Pak Leli di komentarnya. Nah, lagi tanggal 1 pensiun. sebentar saya mute ya. Ya. Oke. Lanjut. Jadi bagaimana ketika ternyata ada suatu board yang dinoplaykan semua. Nah, kemarin di Piala Kemerdekaan itu ada board yang duplikasinya tertukar.
Nah, sehingga ada beberapa skor yang harus dinoplaykan. Nah, kalau di Breezpocket untuk no play di sini saya menggunakan cara delete score. Jadi misalkan 3 notram ini mau dinoplaykan, saya tinggal delete seperti ini. Delete. Nah, nanti ya sudah, pasangan tersebut nggak punya skor di board 4 tersebut. Nah, kalau misalkan board 4 ini ditiadakan, berarti di-delete semua skor yang ada di board ini. Jadi tidak ada yang main board 4. Mungkin seperti itu, Pak. Atau mungkin ada saran skema yang lain, mungkin bisa saya catat sistem yang lain. Terima kasih, Pak. Makasih Mas Said. Kalau mengenai pass out-nya bagaimana, Mas? Oh ya, pass out. Untuk pass out tadi saya sempat input yang pass out. Nah, ini. Untuk pass out skornya saya tulis di sini 0. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Faiz. Ya, terima kasih, Pak. Mas Faiz, Ya. mau tanya, Mas. Aku tadi kan iseng-iseng bikin turnamen latihan. Iya. Untuk ke selanjutnya itu kan aku bingung mau kemana lagi. Itu kalau mau menghapus bisa nggak turnamen tersebut? Oh iya, baik. Oke. Mungkin sekalian saya lanjutkan sedikit ya. Jadi ada beberapa menu di sini yang belum saya jelaskan. Mungkin salah satunya nanti menuju ke situ, menghapus turnamen. Baik, di sini ada menu schedule. Di menu schedule ini kita untuk menambahkan jadwal dari turnamen kita. Misalkan sesi 1 jam berapa sampai jam berapa, isoma jam berapa sampai berapa, itu bisa kita buat di sini. Misalkan kita plus di sini. Nah, misalkan hari ini jam 9.00 sampai 10.00 itu kita namai sesi 1. Seperti ini. Nah, misalkan kemudian jeda 15 menit, 10.15 sampai 11.15, 11.15 itu adalah sesi 2. Nah, maka akan ada garis nyambung seperti ini dan seterusnya. Nanti kalau beda hari itu akan ada tulisannya sendiri. Misalkan besok ada jam sekian acaranya makan-makan. Nah, jadi akan seperti ini. Jadi minggu sesi 1 jam 9 sampai jam 10, sesi 2 jam 10.15 sampai 11.15. Kemudian hari minggunya di 11.16 ada makan-makan. Seperti itu. Maaf, hari Minggu dan Senin. Itu untuk menu schedule. Kemudian nah, seperti yang saya jelaskan di awal, di Breezpocket ini kita bisa multi scorer atau multi director. Nah, di Breezpocket kita namai scorer juga director. Harapannya nantinya di sini nggak ada scorer. Awal saya mikirnya seperti itu. Jadi full director. Karena nanti kalau ada perubahan skor kan ya ujung-ujungnya ke direktor. Jadi direktornya saja yang buka HP, adjust skor gitu aja. Jadi di sini bisa multi direktor. Cara menambahkan direktornya ke menu directors. Ini plus direktor baru. Misalkan saya menambahkan username-nya Pak Harto. Kita add seperti ini. Nah, di sini Pak Harto sudah menjadi direktur di turnamen ini. Jadi Pak Harto mempunyai akses untuk edit skor, adjust skor, nambah skor, dan semua akses yang dimiliki oleh direktur. Misalkan ini mau ditambahkan 5 orang, misalkan yang tadi yang maunya tidak input satu-satu skor di meja, namun
melalui 1 orang atau 2 orang dibantu 2 orang, 3 orang bisa dimasukkan di direktor ini. Kemudian selanjutnya di setting. Nah, di turnamen setting ini ada pilihan untuk show match point. Jadi misalkan kita ingin agar peserta nggak tahu dulu. Jadi tidak boleh tahu skornya dulu. Kita bisa di nonaktifkan ini. Jadi peserta nggak bisa tahu dia tadi board ini dapat IMP berapa. Terus juga nggak bisa tahu meja lain main apa saja, itu nggak bisa tahu. Jadi dinonaktifkan. Kemudian show rank ini kita tutup untuk peserta dapat melihat peringkatnya. Jadi peserta nggak bisa melihat peringkatnya. Misalkan kita ronde 5 dari 6 ronde. Biar nanti ronde 6 ini mainnya nggak ngawur, kita nonaktifkan melihat peringkat. Jadi biar yang peringkatnya di bawah tidak merusak skor. Kemudian di sini ada restart turnamen. Jadi semua skor, movement itu akan dihapus. Dan menyisakan pasangannya saja. Jadi ketika di restart turnamen nanti akan menyisakan pasangannya, nama pasangan dan nomor pasangannya menjadi 0 semua. Jadi belum ada nomor pasangannya. Kemudian untuk hapus turnamen ada di sini. Jadi yang tadi pertanyaannya bagaimana menghapus turnamen, di sini delete turnamen di setting. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika pasangan registrasi turnamen melalui akun Breeze Pocket-nya, dia bisa memiliki private score. Di sini saya akan menunjukkan private score-nya bentuknya seperti apa. Bentar. Saya buka tabletnya. Saya disconnect tadi. Nah, jadi ini tadi tabletnya kan sudah register sebagai peserta turnamen training 1. Ketika dia masuk ke sini, ini kan ada nomor pasangannya 7, sekarang ronde 2/4, skor dia 15 WP dan peringkat 3. Kemudian private score-nya ada di menu skor. Nah, di sini my score ini ronde 1 dia dapat dia tadi memainkan board 1 2 hard, board 2 3 diamond, board 3 1 notram, board 4 4 hard. Jadi tidak ada lagi kita mencatat di kertas. Kita sudah punya private score sendiri di Breeze Pocket. Untuk ronde 2-nya tadi karena belum diinput jadi masih kosong. Nah, ini yang tadi saya katakan di pengaturan. Kalau ini dinonaktifkan, dia tidak bisa melihat IMP berapa yang dia dapat. Kemudian di sini all score, peserta bisa lihat skor di meja lain. Misalkan ronde 1, board 1, meja lain main apa saja, itu bisa dilihat. Misalkan tadi dia main 2 hard, meja lain ada yang main 3 hard, main 3 diamond, 1 hard, dan seterusnya. Ini board 2, board 3, dan board 4. Jadi benar-benar nanti setelah main dia bisa cek skor sendiri. Jadi nggak ada kita istilahnya nempel kertas nanti dikerumunin untuk cek skor. Jadi peserta bisa cek skor sendiri di sini. Skornya benar apa enggak. Kalau enggak ya nanti bisa ke direktor. Untuk movement Mas Aris, Iya. kalau movementnya barometer itu bisa dipakai, tapi kalau misalnya movementnya untuk yang hole biasa, iya. lantas memainkan board-board yang berbeda. Nah, iya. Jadi untuk movement
movement Howell yang mungkin misal di pertengahannya nanti ada isoma, pastinya nanti takutnya ada skor yang bocor karena ada beberapa pasangan yang belum memainkan board yang telah dimainkan pasangan lain. Nah, di Breeze Pocket ini masih belum ada, nanti akan saya tambahkan secepatnya. Jadi nanti saya batasi untuk pengaksesan menu skor tadi. Jadi di sini mungkin ada show score. Jadi bisa diatur peserta bisa lihat skornya atau tidak. Khususnya untuk Howell yang tadi. Misal isoma di tengah-tengah, takutnya skornya bocor. Seperti itu. Iya. Terima kasih, Pak. Baik. Kemudian pertanyaan satu lagi. Di Ya. tombol setting ada keluar announcement. Iya. Announcement itu kepada seluruh peserta itu ada deringnya atau hanya berupa notifikasi? Oh iya, maaf. Iya, ini baik di announcement ini di peserta juga. Oh, tabletnya terputus lagi. Baik di announcement ini tidak ada notifikasi untuk peserta. Jadi nanti tujuannya ketika peserta membuka halaman turnamennya, dia bisa lihat bahwa di bawah itu ada pengumuman. Misalkan tidak boleh merokok atau pengumuman-pengumuman yang general. Jadi bentar saya sambungkan lagi tabletnya. Nah, jadi misalkan saya ingin menambahkan announcement di sini. Misalkan jangan lupa besok mulai jam 9. Nah, di sini ketika peserta setiap kali membuka halaman turnamen, di bawah sini akan ada pengumuman tersebut. Jangan lupa besok mulai jam 9. Seperti itu. Nah, ini nggak ada notif, namun setiap dia buka halaman turnamen akan muncul ini. Nah, di turnamen pasangan ini mungkin belum ada fitur chatnya, nanti tinggal nambahkan. Yang sudah ada itu di turnamen tim. Jadi misal kita lihat di sini turnamen tim. Misalkan di sini RR1. Nah, ini turnamen tim. Ini kategorinya tim Liga Breeze Indonesia. Nah, di pojok kanan atas ini ada fitur chat. Nah, kalau kita ngumumkan dari chat ini, itu akan memunculkan notif ke peserta. Nah, jadi kalau announcement tadi tidak muncul notif, kalau fitur chat ini muncul notif di peserta. Jadi direktur dan peserta bisa chattingan di sini tanpa membuat grup WhatsApp. Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih, Mas Faiz. Nah, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Bentar, kameranya terputus. Ya, Pak Arto, mungkin ada pertanyaan? Enggak, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Noli tadi. Kalau ada 40 meja, dibagi 4 pool A, pool B, pool C, pool D. Atau turnamen A, turnamen B, turnamen C, turnamen D. Skornya apa bisa top integral? Terduga pelaku dan juga sudah ada sejumlah saksi yang diminta oleh keterangan apa sebenarnya kendala yang dialami atau juga dilakukan polisi dan saksi itu. Halo? Pertanyaan ditujukan ke saya apa ke Pak Arnold tadi, Pak? Enggak, lanjutan punyanya Pak Noli tadi. Iya, Pak. Sekarang iya. ke scoringnya. Mas Faiz kalau.
Apa bisa top integral? Kalau dari saya mungkin saya belum mengerti apa itu top integral. Mungkin nanti Pak Harto saya ingin belajar. Oke, nanti Ya. kita bicarakan langsung. Iya. Kita ini kan itu di merge, 4 turnamen itu di merge. Skornya satu. Oh, Pool C, pool D. Sampai berapa itu banyak skornya jadi satu. peserta yang bisa Topnya jadi dimasukkan satu. di situ? Iya. ya, baik Pak. Tujuannya untuk kalau turnamen besar kan bisa Nanti mungkin kita sampai diskusikan 100 lagi. pasang gitu. Nilainya gimana? Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi scoring di Breeze Pocket ini sebagian besar saya bertanya sistemnya ke Pak Harto. Jadi mungkin ini masih belum saya pelajari lagi ke Pak Harto, nanti saya belajar lagi ke Pak Harto. Terima kasih Pak Harto. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Gini, Ya, silakan. saya mau nanya fitur lain di Breeze Pocket ini, Mas. Oh, iya boleh. Ya, tentang contention ini, Mas. Oh, ya baik. Jadi di sini kan ada untuk menu penambahan ya, penambahan contention. Iya. Nah, maksud saya kalau misalnya CC yang udah kita sepakati dengan partner itu kalau mau dimasukkan ke Breeze Pocket ini gimana caranya, Mas? Karena saya coba-coba belum bisa kayaknya. Oh Bisa, ya. Mas? Baik. Terima kasih banyak. Mungkin saya tampung dulu pertanyaannya karena di luar konteks turnamen, nanti mungkin kalau nanti menyisakan waktu akan saya jelaskan. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan seputar turnamen. Mungkin ini waktunya karena terbatas, mungkin saya belum bisa menjelaskan untuk turnamen tim ya. Mungkin di lain kesempatan kita mungkin ngadakan lagi, kita bahas tentang turnamen tim. Ya, ada pertanyaan? Ada Mas, satu. Ya. Kan tadi yang input skor itu kan pasangan Mas ya. Iya, benar. Nanti US input, TB input kan ya? Iya, boleh. Jadi satu meja ya ada yang input satu. Ya, selanjutnya. Jadi yang input 2 orang kan ya? US dan TB. Atau cukup salah satu aja? Oh, cukup salah satu. Jadi satu meja satu aja yang input. Tapi kalau seandainya satu meja satu aja, Boleh saya jadi gimana Mas? Kurang jelas. misalkan yang kan ada US sama TB misalnya pasangan sama. mungkin boleh saya tambahin, guys. Jadi Ya, silakan Pak Harto. Jadi pengalaman kemerdekaan kemarin, satu meja satu HP, boleh dipegang timur barat, utara selatan, salah satu boleh. Tapi yang input itu utara selatan, yang input ya, masukin 3 notra, plus 1 dan sebagainya. Yang submit, di bawahnya ada submit, itu timur barat, sebagai kontrol. Jadi utara selatan yang menentukan kontraknya dan hasilnya, timur barat yang menentukan, salah satu timur atau barat yang menentukan submitnya, artinya persetujuan. Itu yang kemarin di Piala Kemerdekaan. Jadi saling kontrol mereka berdua itu. Walaupun yang pegang HP itu timur barat, maka begitu selesai serahkan ke utara selatan suruh input, baru dia nanti submit, yang enter, yang nge-approve. Ya, tambahan. Baik, terima kasih Pak. Jadi selain yang dijelaskan oleh Pak Harto tadi kan ada juga tombol N-table. Nah, jadi N-table ini harus sebelum N-table ini utara selatan maupun timur barat itu harus menyetujui
apa saja skor yang sudah diinputkan tadi. Saya cari yang ada in table-nya tadi ya. Nah, baik di sini. Nah, jadi selain yang tadi Pak Harto jelaskan, jadi utara selatan nginput 3 hard up 1. Nah, nanti ditunjukkan ke timur barat. Kalau timur barat setuju, dia klik submit. Ketika klik submit, maka muncul di sini kontraknya, ya kan? Kemudian sebelum entable ini kedua belah pihak harus setuju. Utara selatan setuju dengan skor ini, timur barat juga harus setuju dengan skor ini, baru bisa entable. Jadi ada dua persetujuan awal ketika submit dan juga entable tersebut. Jadi ya perjanjian saja antar lawan seperti itu. Berarti ada device khusus ya setiap meja dan QR1 gitu Mas ya? Enggak, salah satu menggunakan QR yang di-scan oleh HP-nya peserta atau panitia menyediakan satu HP di meja tersebut. Boleh dipilih salah satu. Kalau panitia menyediakan HP di setiap meja itu kan mungkin dari keamanan bagus, tapi dari biaya itu banyak kan. Jadi ada pilihan lain yaitu menempel QR nanti di scan oleh peserta. Nah, yang nyeken itu hanya salah satu. Kalau misalkan peserta A nyeken, terus ada peserta B nyeken, itu nggak akan muncul di dua HP tersebut. Akan muncul di HP yang terakhir nyeken. Yang HP pertama akan terputus koneksinya ke meja tersebut. Seperti itu. Oke Mas. Ya. Berarti nanti walaupun A scan, skornya tetap masuk di HP B gitu kan ya. Jadi kan sama-sama tahu skor akhirnya gitu kan ya. Tampilan di skor up akan keluar. Jadi hanya tampil di satu HP. Oke Mas. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas. Ini yang lain? Sambil saya lihat-lihat, mungkin ada yang terlewat. Mas Ya, Faiz, silakan. mungkin pertanyaannya simpel aja. Berarti untuk device HP ini harus menggunakan internet ya? Nah, iya. Jadi untuk sementara Breeze Pocket di sini menggunakan akses internet untuk seluruh akses datanya. Jadi skornya itu masuk internet, akses skornya juga pakai internet. Jadi untuk misalkan kalau nggak ada jaringan internet ya mohon maaf belum bisa. Nanti mungkin pengembangan ke depan akan kita buat bagaimana caranya kita hanya menyediakan satu router. Jadi routernya ini meskipun nggak ada wifi-nya bisa diakses semua peserta dan tanpa internet. Mungkin kedepannya seperti itu. Sementara ini masih menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian apabila jaringan internetnya tidak stabil itu kita sistemnya sudah bisa menghandle tersebut. Jadi kita sudah menggunakan teknologi Google, namanya Google Firebase. Nah, di situ bisa menjamin bahwa kalau internetnya tidak stabil, datanya tetap masuk. Jadi misalkan putus nyambung, ketika klik submit putus, terus nyambung lagi itu masih bisa masuk skornya. Jadi integritas datanya masih bisa dijamin. Namun masih menggunakan internet seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, ada yang terlewat. Kemudian bagaimana jika ada kemarin di Piala Kemerdekaan itu karena lokasinya yang mungkin lokasi baru sehingga banyak peserta yang belum tahu lokasi tempat pertandingan. Itu kemarin di Piala Kemerdekaan ada sekitar 7 pasang yang belum hadir atau terlambat. Dan juga ada 2 peserta yang nggak jadi ikut. Nah itu bagaimana kalau di Swiss kita masih bisa menghandle. Jadi kita bisa delete turnamen di sini, delete pasangan di sini atau add pasangan. Jadi kalau Swiss masih bisa. Kalau kita start turnamennya itu pakai movement yang sudah ada skemanya itu nggak bisa, soalnya ya itu tadi udah ada ditentukan nomor pasangannya 1 sampai 10 misalnya menggunakan skema Howell 5 meja, tapi nanti kita ingin menambahkan pasangan kan tidak bisa, kalau soalnya skemanya tadi Howell 5 meja. Kalau Swiss kita bisa menambahkan pasangan, klik plus atau kita kalau mau delete klik delete pair seperti itu. Nah terus kemudian kalau misalkan ada pasangan baru, pasangan 13-14 di movement ini kan belum ada, kita tambahkan sendiri. Jadi misalkan meja 7, bentar, belum saya tambahkan. Oh, 12 tadi ada. Dan 13. Maaf, 12-nya kok double. Mungkin tadi ada sedikit bug. Oke, di sini movementnya kita bisa tambahkan. Yang tadi pasangan 13 kan belum masuk. 13 lawan 14. Ini mulai board 5. Ini. Nah, ini ada warning. Apakah movement yang kita tulis tadi akan ditulis di meja? Ditulis di meja itu maksudnya adalah ditampilkan di inputan meja tadi, atau hanya nulis di movement ini aja. Jadi karena ini nanti pasangan 13 sama 14 ini bisa input di meja, saya klik yes. Nah, nanti di sini movementnya bisa ditambahkan 13 lawan 14. Jadi kalau Swiss kita movementnya masih bisa fleksibel. Kalau skema menggunakan skema kita tidak bisa. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Mas Faiz. Iya, silakan Pak. Aku agak lupa yang bikin movement tadi gimana caranya? Oh, iya, start turnamen, Mbak. Start turnamen, aku udah bikin masukkan tim 3 di latihan itu. Kemudian tim match-nya udah. Habis itu masuk ke mana? Oh, turnamen. Turnamen tim. Belum, kan timnya saya masukin dulu. Oh iya, maaf Pak, ini tadi kan yang saya jelaskan masih turnamen pasangan, belum turnamen tim. Kalau turnamen pasangan masuknya lewat mana, Mas? Turnamen pasangannya ketika create turnamen itu kita pilih kategorinya pasangan. Oke. Oh iya seperti itu Pak. Mungkin yang turnamen tim kita jelaskan di lain kesempatan Pak. Terus kemudian mungkin itu saja. Ada yang tanya lagi? Mungkin ada kritik atau saran, bisa nanti saya catat untuk pengembangan biar lebih baik lagi. Nah, kenapa kita harus
istilahnya kita harus membuat sistem scoring sendiri. Kalau kita terus-terusan misal numpang di Jeff Smith, kemudian kita ingin customisasi program tersebut, kita nggak bisa. Misalkan kita pengen sistem scoring kita tersambung dengan ID Gapsi. Kalau kita pakai Jeff Smith, kita nggak bisa obrak-abrik programnya. Tapi kalau kita sendiri yang punya sistem scoringnya sendiri, itu kita bisa karena ini program buatan kita sendiri. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Mas, saya usul Mas. Iya, silakan. Mas, ini ini kan pesertanya itu kebanyakan umurnya sudah cocok buat punya cucu. Iya. Nah, saya usul kalau ada itu gini, ini training ini bisa dimasukkan ke YouTube, ke channelnya Mas Faiz. Iya. Nanti barangkali yang berminat bisa follow. Nanti kan bisa dibuka-buka kalau dengan training ini setelah kita habis training, lah itu kadang-kadang ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Nah, iya, benar. Itu Mas, itu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya nanti hasil record training kita hari ini akan saya upload juga di YouTube, dan juga kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup yang sudah saya buat itu. Terima kasih banyak. Oh ya, Pak. siap. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai tambahan, saya ingin menjawab pertanyaan tadi tentang convention note. Jadi di sini ini di luar menu turnamen tadi ya, ada pertanyaan tentang convention note. Jadi kita bisa mencatat konvensi kita dengan partner melalui Breeze-Pocket. Ini saya buat ketika saya dulu ke Jurnas di Jakarta, ke Jurnas mahasiswa. Nah, saya itu biar gampang, biar mudah untuk mengingatnya, saya catat di sini. Misal saya buka di sini, nah ini Precision Brawijaya, dari Universitas Brawijaya. Nah ini misalkan satu klub itu artinya ini, satu diamond seperti ini, satu hard, satu speed. Nah ini opening, ini untuk opening dulu. Nah ketika kita klik, nah ini yang tadi kita klik muncul di sini. Nah ini akan muncul respon yang bisa kita pilih apa aja. Ada satu diamond, satu hard, satu speed, satu notram, dan seterusnya. Kemudian kalau diklik lagi, kita bisa lihat respon opener, repeat opener lagi apa aja yang bisa dipilih. Ada satu hard, satu speed, satu hard 20+. Nah jadi tujuan saya membuat convention note ini biar saya lebih mudah untuk menghafalkan ini convention. Jadi saya misalkan kalau lewat kertas buku konvensi kita buat itu kan biasanya berupa kayak pohon-pohon cabang terus kan. Tapi kita kalau nyari harus buka halaman tertentu gitu kan. Nah, kalau kita nggak ketemu itu agak susah kan. Nah, ini kita bisa langsung ke tujuannya. Misalkan aku pengen tahu satu klub, satu D, satu hard itu responnya apa saja, itu langsung bisa ketemu. Nah, cara membuatnya itu klik plus ini, klik plus di pojok kanan bawah, terus create new. Nah ini ada ID-nya, tujuannya kayak turnamen ID tadi, biar orang lain bisa ngakses konvensi kita. Jadi misalkan ID-nya, Precision Brawijaya, namanya Precision Brawijaya. ID di Breeze-Pocket pastikan tidak ada spasinya dan tidak ada simbol tertentu ya. Seperti itu. Kemudian masuk ke halaman tadi. Bentar. Nah, ini misalkan SAYC, ini saya kasih ID-nya SAYC, namanya Standard American Yellow Card dan seterusnya. Saya delete dulu. Nah, misalkan ada teman saya yang buat konvensi. Saya ingin lihat konvensi yang udah dia buat itu
bentuknya kayak bagaimana, itu saya tulis convention ID-nya tadi, SAYC misalkan. Saya add, nah akan muncul seperti ini, SAYC. Nah, balik pertanyaan tadi, gimana cara nambahkan satu klub, satu D, satu hard ini? Itu klik plus di sini. Nah, terus kita tulis, misalkan yang belum ada di sini 5 hard. Misalkan gambling. Nah, 5 hard. Nah, nanti akan muncul di sini 5 hard. Terus ini kan openingnya, misalkan kita klik. Nah, kita mau nambahkan respon dari 5 hard apa saja, itu kita tambah di sini. 5 speed. Itu respon apapun. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau kita klik lagi, kita nambahkan lagi respon rabbit opener apa, klik lagi responnya lagi apa, dan seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan, setiap kita update konvensinya akan terupdate juga ya di tampilan teman kita. Benar. Jadi nanti kalau kita edit di sini, nanti di teman kita akan update juga apa yang kita edit. Oke. Oke, tinggal 10 menit. Iya, ini mau. Nah, di Breeze kita selain menyediakan software, mungkin ada teman-teman yang ingin menggunakan jasa kita sebagai turnamen manager atau scorer atau broadcast live score atau integrasi dengan Bridgemate, itu bisa menggunakan jasa kita dari Breeze Pocket. Jadi misalkan ragu pakai Breeze Pocket tapi ragu nanti kalau nggak bisa jalaninya gimana, itu misal ragu ya bisa menghubungi saya, nanti mau menggunakan layanan kita nanti saya sediakan skorernya siapa, seperti itu. Kemudian turnamen apa saja yang sudah menggunakan Breeze Pocket, itu salah satu yang paling awal itu yaitu Seleknas Team World University Championship VISU. Nah, kemudian digunakan di Kejurnas online antar kabupaten, antar pelajar, antar klub, ada Piala Pahlawan, Uner Cup, ITS Cup, Pajajaran Bridge Turnamen, Piala Dekan FPIK Unsut, ada kejuaraan Untan, GBOT, Ganesha Bridge Open Turnamen, Liga Bridge Online, Porprov Jawa Timur, dan Kejurprov Online Jawa Timur. Jadi cukup banyak turnamen yang telah menggunakan Breeze Pocket. Mungkin dari para peserta pelatihan ini ada yang sudah ada pengalaman menggunakan Breeze Pocket juga, atau baik sebagai peserta maupun sebagai direktur turnamen. Terima kasih semua yang sudah join ke pelatihan ini. Mungkin ada tambahan dari Mas Ahbana. Oh ya, baik. Sebulan yang lalu saya sebagai pengembang Breeze Pocket itu mengembangkan aplikasi ini sendirian. Nah, sebulan lalu akhirnya saya menemukan partner, yaitu Mas Ahbana ini. Jadi Mas Ahbana ini nantinya akan mengembangkan Breeze Pocket versi website, sehingga nanti bisa dibuka di laptop maupun di iOS, di iPhone. Seperti itu. Mantap Bana, mantap Pak Is. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin dari peserta ada yang disampaikan lagi sebelum kita mengakhiri sesi kita.
Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau kita mau foto bareng, silakan open kamera. Baik, saya tunggu 30 detik lagi. Mungkin ada yang belum. Gak open kamera. Aku open kamera, kaget ya gua. Now. Oke, sudah siap semua? Saya hitung 3, 2, 1. Ya, sudah selesai. Terima kasih banyak. Oke. Baik, mungkin sesi pelatihan Brispocket, penggunaan Brispocket sebagai media scoring pada hari ini Minggu 18 September 2022 dapat saya akhiri. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pelatihan ini. Nanti akan saya bagikan link Google Form untuk mengisikan nama dan email. Untuk nantinya nama tersebut saya cantumkan di sertifikat yang akan saya bagikan di email yang dicantumkan juga. Jadi nanti saya kirimi email berisi sertifikat yang berisi nama yang sudah diinput di Google Form. Terima kasih banyak semua peserta. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.